Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solihah? Nah, kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran 9 di semester 2 ini, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Nah, sebelumnya sudah pernah kita bahas ya tentang Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Nah, anak-anak juga harus tetap semangat ya belajarnya di rumah. Nah, baik anak-anak, kita langsung saja mulai di materi pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Maha Mengetahui atau biasa disebut dengan Al-Alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua perbuatan manusia karena pengetahuan Allah tidak terbatas ya. Nah, jadi bedanya pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia, yaitu pengetahuan Allah tidak terbatas, sedangkan pengetahuan manusia terbatas ya. Nah, Allah juga mengetahui semua perbuatan manusia. Jadi, sepandai-pandainya manusia menyimpan rahasia, maka Allah pasti mengetahuinya. Karena Allah bersifat apa tadi? Al-Alim atau Maha Mengetahui. Jadi, walaupun kita melakukan suatu perbuatan yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi Allah tetap mengetahuinya. Karena apa tadi? Karena pengetahuan Allah tidak terbatas ya. Nah, maka sikap gimana yang harus kita lakukan jika kita percaya kalau Allah Maha Mengetahui? Yang pertama yaitu menghindarkan diri dari perbuatan jelek ya. Contohnya apa? Perbuatan jelek misalnya mencuri, terus mengganggu temannya kan, memukul temannya. Nah, itu termasuk perbuatan jelek yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua, berhati-hati dalam berbuat. Nah, sama. Jadi kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik dan menghindari dari perbuatan yang tidak baik ya. Kemudian yang ketiga, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya sholat, puasa, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu selalu berbuat baik. Contohnya berbuat baik apa? Menolong orang, berbuat baik kepada teman, berbagi makanan. Nah, itu salah satu contoh perbuatan baik yang harus kita lakukan ya. Karena kita percaya Allah Maha Mengetahui atau Al-Alim. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar. Nah, Maha Mendengar ini apa sih Asmaul Husnanya? As-Sami ya. Jadi kita percaya bahwa Allah itu Maha Mendengar atau As-Sami. As-Sami artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar. Nah, jadi pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas, sedangkan pendengaran manusia terbatas ya. Itu bedanya pendengaran Allah dan pendengaran manusia. Jadi kalau kita dengar tidak bisa dengan jarak yang jauh, tapi Allah bisa mendengar semua suara makhluknya. Nah, karena Allah bersifat As-Sami atau Maha Mendengar dan pendengaran Allah tidak terbatas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Nah, sebaiknya kita berdoa kepada Allah saat apa? Setelah sholat. Pasti Allah mendengar doa-doa kita. Allah pasti mendengar bisikan hati orang yang bersujud kepadanya, meskipun bisikan itu dirahasiakan. Nah, walaupun kita berdoa dalam hati dengan doa yang sungguh-sungguh, Allah pasti akan mendengar doa kita. Jadi kalau kita berdoa tidak perlu berdoa dengan teriak-teriak atau dengan suara yang keras. Nah, sebaiknya kita berdoa dengan suara yang lembut karena Allah pasti mendengar doa-doa kita ya. Nah, karena Allah bersifat As-Sami atau Maha Mendengar, maka Allah otomatis mendengar apa yang kita ucapkan. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk
maka kita harus selalu berkata yang baik. Nggak boleh suka mesuh, nggak boleh suka berkata kotor, berkata binatang, itu Allah tidak suka ya. Kita harus selalu menjauhi dari perkataan yang buruk. Nah, contohnya berkata apa? Binatang kaki empat itu. Nah, terus mesuh, ngomongin temannya yang dengan kata-kata yang tidak baik, ya itu tidak boleh ya, tidak boleh, karena Allah bersifat as-sami atau maha mendengar. Nah, sekarang kalau kita percaya bahwa Allah itu bersifat as-sami atau maha mendengar, maka yang harus kita lakukan itu apa saja? Ya, yang pertama yaitu selalu berhati-hati dalam berbicara, jangan ngomong yang tidak baik ya. Kemudian yang kedua, berbicara yang baik. Nah, berbicaralah yang baik kepada teman kita, orang tua kita ya, dan orang lain. Karena kalau kita berbicara yang baik, maka yang mendengar juga menjadi senang ya. Nah, kemudian yang ketiga, menghindarkan diri dari berkata yang tidak baik. Nah, kalau kita mau berkata yang jelek, maka kita ingat astagfirullah, nggak boleh berkata yang jelek ya. Kemudian mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, perbanyak mendengarkan ayat Al-Quran, hafalan doa ya, seperti itu. Nah, jadi demikian yang kita pelajari hari ini ya anak-anak. Yang pertama yaitu tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim atau Maha Mengetahui. Dan yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sami, yang artinya apa? Maha mendengar ya. Jangan kebalik nanti, Al-Alim artinya maha mengetahui dan As-Sami artinya maha mendengar. Nah, karena itu kita harus selalu melakukan hal-hal yang baik dan mendengarkan serta berkata yang baik. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat ya belajarnya di rumah. Jangan lupa ngajinya dan sholat 5 waktu. Walaupun belajar di rumah, harus tetap jaga kesehatan. Jangan main terlalu jauh ya, di rumah aja kalau nggak berkepentingan ya. Bu Puji akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.